Oke, Assalamualaikum. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita di sini ada beberapa daftar istilah dalam mempelajari pengendalian proses ini. Yang pertama, kita nanti akan mengenal gangguan ya. Ini besaran yang menyebabkan penyimpangan keadaan proses ya. Kemudian nanti kita juga mengenal istilah mengendalikan yang merupakan kata kerja, yakni memperoleh keadaan yang diinginkan dengan cara mengatur variabel tertentu dalam sistem. Kemudian offset, ini selisih antara nilai set point dan variabel proses setelah tercapai kondisi tuna atau steady state. Kemudian pengendalian proses, yakni cara memperoleh keadaan proses agar sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian pengendalian umpan balik, yakni pengendalian yang memakai variabel keluaran sistem untuk mempengaruhi masukan dari sistem yang sama. Kemudian pengendalian umpan maju, atau yang kita kenal feed forward control. Ini pengendalian yang memakai variabel masukan untuk mempengaruhi variabel masukan lain dalam sistem. Oke, selanjutnya proportional gain atau sensitivitas proporsional, yakni perbandingan antara perubahan sinyal kendali dan perubahan error. Proportional band, yakni persentasi perubahan error atau pengukuran yang menghasilkan perubahan sinyal kendali atau manipulated variabelnya sebesar 100%. Kemudian proses dalam kata pengendalian proses dan industri migas, yakni menunjuk pada cara perubahan materi atau energi untuk memperoleh produk akhir. Kemudian set point, yakni nilai variabel proses yang diinginkan. Sistem proses, yakni rangkaian operasi yang menangani perubahan material dan atau energi secara fisikokimia sehingga diperoleh produk atau keadaan yang kita inginkan. Kemudian variabel keadaan, yakni besaran yang menyatakan keadaan dinamik sistem. Kemudian variabel proses, ya, yakni besaran yang menyatakan keadaan proses. Kemudian variabel pengendali, ya, atau manipulated variable, ini besaran yang dipakai untuk mengendalikan atau mempertahankan keadaan proses. Oke, kita ke bab 1 ya, di pendahuluan. Sistem proses dan pengendalian. Kita mengenal pengendalian proses dalam kehidupan sehari-hari, yakni contohnya antara lain kita dapat mempertahankan suhu 37 derajat Celcius ya, oleh pusat kendali hipotalamus. Kemudian kita mempertahankan arah kendaraan bermotor dalam jalur yang benar. Dan kita mempertahankan suhu ruangan dalam kisaran suhu 18 hingga 22 derajat Celcius. Dan masih banyak lagi contoh pengendalian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam industri proses, sistem pengendalian bertujuan untuk mencapai kondisi proses agar diperoleh produk akhir yang sesuai. Namun, apakah memang betul-betul diperlukan pengendalian proses? Proses tidak perlu dikendalikan jika memang tujuan proses tercapai tanpa aksi pengendalian. Contoh sederhana, yakni mempertahankan suhu air pada titik didih. Meskipun tanpa pengendalian, suhu air akan tetap ya 100 derajat Celcius. Sebaliknya, proses perlu dikendalikan jika untuk mencapai tujuan perlu pengawasan terus-menerus. Misalnya, kita mempertahankan
suhu air pada 40 derajat Celcius dalam kondisi lingkungan normal. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah proses dalam kata pengendalian proses dan industri proses itu menunjuk pada cara perubahan materi atau energi untuk memperoleh produk akhir, ya. Kemudian dalam industri proses modern, yakni kita terdapat beberapa peralatan proses yang bekerja pada suhu dan tekanan yang ekstrim. Rangkaian peralatan sudah sedemikian kompleks, ya. Sementara kondisi proses dapat bersifat dinamik. Dari waktu ke waktu dapat berubah-ubah. Perubahan sedikit saja pada kondisi proses bisa berakibat fatal. Inilah, ya, yang menjadi alasan mengapa diperlukan suatu sistem pengendalian. Ini mengendalikan, ya, dalam porsi kata kerja, ya, ini cara memperoleh keadaan yang diinginkan dengan cara mengatur variabel tertentu dalam sistem. Kemudian sistem pengendalian atau sistem kontrol. Saya ulangi, sistem pengendalian atau sistem kontrol, yakni susunan beberapa komponen yang terangkai membentuk aksi pengendalian. Sistem pengendalian yang diterapkan dalam teknologi proses disebut sistem pengendalian proses. Dalam bidang ini, pengendalian proses diterapkan pada peralatan reaktor, penukar panas atau heat exchanger, kemudian kolom destilasi, kolom absorpsi dan ekstraksi, tangki penampung cairan, aliran fluida, dan masih banyak peralatan yang lain. Yakni pengendalian proses, yakni cara memperoleh keadaan proses agar sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian peranan pengendalian proses, ya. Dari segi keamanan atau safety ada beberapa peranan, ya, tentang keselamatan manusia, perlindungan peralatan, kemudian perlindungan lingkungan. Keselamatan manusia. Sistem pengendalian ini bertugas menjaga keselamatan kerja. Beberapa sistem proses di pabrik memiliki kondisi operasi yang berbahaya, ya, bagi keselamatan manusia. Kondisi operasi pada suhu dan tekanan tinggi dengan bahan kimia yang berbahaya sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan. Perlengkapan sistem alarm dan safety valve dapat memperkecil kemungkinan kecelakaan akibat kondisi ekstrim terlampau. Kemudian dalam perlindungan peralatan. Sistem pengendalian bertugas mempertahankan batas aman operasi, ya. Ini peralatan industri biasanya mahal dan sulit diperoleh. Jika terjadi kondisi darurat, sistem dapat melakukan penghentian, ya, dan penguncian darurat, sehingga kegagalan satu peralatan tidak menjalar ke peralatan lain. Sistem ini selain melindungi peralatan juga melindungi manusia dari kecelakaan. Kemudian untuk perlindungan ke lingkungan. Sistem pengendalian bertugas mempertahankan batas aman pencemaran. Proses industri dapat menghasilkan bahan berbahaya bagi lingkungan. Kebocoran gas, cairan, atau padatan beracun dan yang merusak lingkungan perlu dihindari. Gas-gas yang berbahaya dan mudah terbakar disalurkan ke menara pembakar atau flare, ya. Jika menara pembakar tidak mampu menangani, gas terpaksa dibuang ke atmosfer melalui pressure safety valve untuk menghindari kondisi ekstrim yang membahayakan peralatan dan manusia. Kemudian dari segi kehandalan operasi, ya,
meliputi ketahanan terhadap gangguan produktivitas dan kualitas produk. Sistem pengendalian proses harus mampu menekan pengaruh gangguan sehingga dapat mempertahankan kondisi operasi yang mantap ya dalam batas operasional. Dengan perkataan lain, pengendalian proses mampu memperkecil keragaman kualitas dan produktivitas. Kualitas dan produktivitas sesuai spesifikasi dengan tingkat keragaman yang sekecil mungkin. Kemudian dari segi keuntungan ekonomi ya, atau profitability, keuntungan ekonomi menjadi tujuan akhir dari proses produksi ya. Proses yang tidak aman dengan kondisi operasi tidak optimal akan memperkecil keuntungan. Oleh sebab itu, sistem pengendalian bertujuan untuk menghasilkan kondisi operasi optimum. Ini mengandung arti kuantitas dan kualitas produk utama atau yield yang maksimum dengan biaya produksi yang minimum. Kemudian kuantitas dan kualitas produk ditetapkan oleh permintaan pasar ya. Jika terjadi penyimpangan dari spesifikasi, maka akan menurunkan nilai jual produk. Misalnya, spesifikasi produk dengan batas maksimum pengotor, maksimum viskositas, minimum ketebalan, minimum konsentrasi, dan lain sebagainya. Kemudian pengendalian proses bekerja untuk menghasilkan kualitas produk sedekat mungkin dengan batas spesifikasi agar keuntungan maksimum. Pada proses tanpa pengendalian keragaman produk lebih besar ya, sehingga rata-rata kualitas produk lebih jauh dari spesifikasi agar tidak ada produk yang keluar batas. Sebaliknya, dengan pengendalian proses yang baik, produk dapat lebih seragam, sehingga rata-rata kualitas produk bisa lebih dekat dengan batas spesifikasi yang ditentukan. Oke, yang perlu kita garis bawahi, jadi sini ada peranan pengendalian proses. Yang pertama, keamanan, kemudian keandalan operasi, dan keuntungan. Keamanan tadi ya, menjaga dan mempertahankan batas aman, keselamatan kerja, operasi, dan pencemaran. Dan dari segi keandalan, mempertahankan kondisi tetap mantap ya atau steady dalam batas operasional sehingga produktivitas dan kualitas produk dapat terjaga. Dari segi keuntungan, proses dapat berjalan optimum dengan keuntungan yang maksimum. Jadi semua tujuan pengendalian proses seperti yang telah diuraikan di atas adalah untuk pabrik secara keseluruhan ya. Sementara itu, pengendalian pabrik kimia dapat dirinci ke dalam pengendalian unit-unit proses atau operasi secara individual. Oleh sebab itu, pembahasan ini akan difokuskan pada metode pengendalian untuk variabel proses individual. Ini kalau kita gambarkan di dalam tabel grafik di sini ya. Misal di absis ini keuntungan, kemudian ini waktu. Ya. Ini adalah kondisi tanpa pengendalian proses. Sementara gambar yang kedua di sini kondisi dengan pengendalian ya. Jadi spesifikasi yang ditentukan itu dengan rata-rata produk. Saya ulangi. Jadi ini rata-rata produk di sini ya itu lebih rendah daripada rata-rata produk di setelah pengendalian ya. Jadi batas spesifikasi memang ada ditetapkan, tapi kalau tanpa pengendalian maka keuntungannya itu kurang maksimal. Dengan adanya pengendalian maka diharapkan keuntungan tersebut dapat maksimal. Oke, saya ulangi prinsip pengendalian proses. Langkah pertama ya
Dalam memahami pengendalian proses dapat dimulai dengan mempelajari contoh proses pemanasan dalam alat penukar panas seperti dilukiskan pada gambar 1.2 ini ya. Pada gambar 1.2 ini. Proses pemanasan cairan dalam penukar panas. Oke. Dalam proses tadi tujuan proses yakni kita ingin memanaskan aliran minyak ya. Sehingga suhu tertentu ya. Hingga suhu tertentu. Minyak dingin masuk penukar panas dan dipanaskan oleh aliran air panas atau hot stream ya. Kemudian suhu minyak keluar menunjukkan hasil kerja proses pemanasan ya. Oleh sebab itu suhu minyak keluar disebut sebagai proses value, variable proses atau variable keluaran ya, atau output variable dalam sistem proses tersebut. Kemudian pada proses pemanasan, minyak dingin menjadi panas karena terjadi perpindahan panas dari aliran air panas atau ke minyak dingin ya. Proses ini dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, laju alir minyak masuk. Kemudian yang kedua, suhu minyak masuk. Yang ketiga, laju alir air panas. Yang keempat, suhu air dingin. Dan yang kelima, kehilangan panas ke lingkungan. Dengan kata lain, suhu minyak keluar dipengaruhi oleh kelima besaran tersebut ya. Kelima besaran itu sebagai variabel masukan sistem proses, yaitu besaran yang mempengaruhi variabel keluaran atau suhu minyak keluar. Jadi pada gambar di sini ya, ini laju dan suhu aliran minyak masuk ya, serta kehilangan panas bersifat membebani proses sehingga disebut beban ya, beban proses. Perubahan pada beban bersifat sebagai gangguan beban atau load disturbance atau variabel gangguan beban. Berbeda dengan yang ketiga setelahnya, perubahan suhu air panas bersifat sebagai gangguan murni ya, bukan beban proses, karena bertindak sebagai pemanas. Sedangkan laju alir air panas yang digunakan sebagai pengendali suhu disebut sebagai variabel pengendali atau manipulated variable. Ini adalah diagram blok sistem proses pemanasan minyak ya. Pengendalian proses bertujuan untuk menjaga suhu minyak keluar ya, atau variabel pada nilai yang diinginkan, yakni set point ya. Ini dilakukan karena adanya gangguan yang berupa perubahan suhu aliran air panas, laju alir minyak masuk, suhu minyak masuk, dan kehilangan panas ya. Karena suhu minyak keluar juga sebagai variabel terkendali ya, atau control variable karena nilainya dikendalikan. Mekanisme pengendalian dimulai dengan mengukur suhu minyak keluar ya. Hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai yang diinginkan. Berdasarkan perbedaan keduanya, ditentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Bila suhu minyak keluar lebih rendah daripada suhu yang kita inginkan atau set point ya, maka laju alir air panas perlu diperbesar ya. Dan sebaliknya, laju aliran air panas diperkecil. Mekanisme ini dapat disebut sebagai pengendalian umpan balik atau feed forward control atau feedback control. Pada pengendalian otomatis ya, yang menjalankan mekanisme pengendalian diperankan oleh instrumen. Instrumen diperlukan dalam pengendalian suhu ya, yakni unit pengukuran suhu yang dapat berisi sensor dan transmitter suhu. Kemudian ada controller, ada control valve ya. Ketiga komponen ini bersama dengan sistem proses ya, pada penukar panas membentuk lingkar pengendalian umpan balik atau feedback control loop, atau sistem lingkar tertutup atau closed loop system.
Mekanisme pengendalian lingkar tutup dapat dijelaskan melalui gambar ini ya. Ini merupakan closed loop system. Ini counter valve, kemudian ini transmitter temperatur, kemudian ini kontrol temperatur pengendali suhu ya. Oke, pada gambar tersebut sensor mengindra variabel proses ya, suhu minyak keluar atau T. Informasi suhu dari sensor selanjutnya diolah oleh transmitter dan dikirimkan ke pengendali dalam bentuk sinyal listrik atau pneumatik. Dalam pengendali, variabel proses terukur dibandingkan dengan set point ya. Perbedaan antara keduanya disebut error. Berdasarkan besar error, lamanya error, dan kecepatan error. Pengendali suhu melakukan perhitungan sesuai algoritma kendali untuk menghasilkan sinyal kendali atau controller output ya, yang berupa sinyal listrik atau pneumatik yang dikirimkan ke elemen kendali akhir atau final control element, biasanya adalah counter valve tadi ya. Perubahan pada sinyal kendali menyebabkan perubahan bukaan counter valve. Perubahan ini menyebabkan perubahan manipulated variable atau laju alir air proses. Jika perubahan manipulated variable dalam arah dan nilai yang benar, maka variabel proses terukur dapat dijaga pada nilai set point. Inilah cara pengendalian proses ya. Kemudian pengendalian umpan balik yang perlu kita garisbawahi adalah pengendalian yang memakai variabel keluaran sistem untuk mempengaruhi masukan dari sistem yang sama. Jadi prinsip pengendalian suhu berlaku umum untuk semua pengendalian proses umpan balik. Di sini terdapat 4 fungsi dasar ya, yakni mengukur, membandingkan, menghitung, dan yang terakhir mengoreksi ya. Ini tabel di sini adalah contoh 4 fungsi dasar pengendalian. Yang pertama menghitung, membandingkan, mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi. Mengukur, kita suhu ya, suhu cairan keluar atau T ya. Kemudian membandingkan suhu cairan keluar pada proses dengan nilai set point atau TR. Kemudian menghitung, jika suhu cairan keluarnya itu lebih besar daripada suhu set point, maka kita perlu memperkecil pemanas. Jika suhu keluarnya itu kurang daripada nilai set point, maka kita perlu perbesar pemanas. Nah, dalam mengoreksi, kita mengoreksi bukaan valve, apakah memperkecil atau memperbesar ya, sampai berapa persen mengoreksinya sampai detail ya. Kemudian di gambar 15 ini adalah diagram blok proses pemanasan minyak dalam penukar panas. Ini TR adalah set point, suhu minyak yang diinginkan, sedangkan T di sini adalah suhu minyak keluar atau variabel terkendali. Sedangkan TM di sini adalah suhu minyak keluar terukur. Error di sini adalah selisih nilai set point dengan nilai keluar yang terukur. Kemudian U di sini adalah sinyal kendali antara kontrol output. Kemudian F di sini adalah laju alir minyak masuk. Ini adalah suhu minyak masuk, sedangkan TH di sini adalah suhu air panas. Dan S di sini adalah suhu air panas, ya. laju air panas atau manipulated variable. Kita lanjutkan diagram blok pengendalian
Proses pemanasan minyak dingin dengan penukar panas dilukiskan pada gambar tadi ya, gambar 15 sebelumnya. Thermocouple sebagai sensor mengukur variabel proses terukur, ya, suhu minyak keluar tadi, kemudian dikirimkan oleh transmitter, ya maksud saya, dan diumpan balikan ke pengendali. Kemudian sinyal pengukuran yang diumpan balikan dikurangkan ya dari set point untuk menghasilkan error. Oleh pengendali, error dihitung melalui algoritma tertentu untuk menghasilkan sinyal kendali ya, atau control output. Sinyal kendali dipakai untuk melakukan aksi mekanik control valve yang akan mengubah manipulated variable. Perubahan manipulated variable dipakai untuk menjaga variabel proses terukur pada nilai set point dari adanya perubahan pada variabel gangguan. Pengendalian lingkar tertutup, lingkar terbuka, dan manual. Terdapat dua metode pengendalian ya, yaitu pengendalian umpan balik atau kita kenal dengan feed forward control, dan umpan maju atau feedback. Nah, dan umpan maju feed forward control sekarang. Pengendalian umpan balik bekerja berdasarkan perubahan variabel proses terkendali, yaitu penyimpangan variabel proses terhadap set point. Sedangkan pengendalian umpan maju bekerja berdasarkan perubahan gangguan yang masuk sistem. Pengendalian umpan balik yang dilakukan oleh instrumen kendali disebut pengendalian lingkar tertutup atau closed loop control atau pengendalian otomatis. Jika tidak ada umpan balik oleh instrumen kendali disebut pengendalian lingkar terbuka atau kita kenal open loop control. Besar nilai sinyal kendali yang dikirimkan ke elemen kendali ditetapkan berdasarkan perhitungan ya, atau skala kebutuhan proses. Pada pengendalian lingkar terbuka, jika tindakan umpan balik dilakukan oleh manusia disebut pengendalian manual ya, atau manual control. Jadi perlu ditegaskan, pada pengendalian manual tetap terjadi mekanisme umpan balik. Peran pengendali digantikan oleh operator ya. Operator melihat variabel proses terkendali, membandingkan dengan nilai yang diinginkan, dan akhirnya memutuskan untuk memperbesar atau memperkecil bukaan control valve. Posisi manual diperlukan pada saat mengatur parameter pengendali ketika penalaan ya, atau tuning. Pergantian dari otomatis ke manual juga umum dikerjakan pada saat darurat, bila mana pengendali menimbulkan masalah kestabilan operasi. Oke, kita ke pengendalian umpan maju. Instrumen yang diperlukan dalam pengendalian umpan maju adalah unit pengukuran gangguan, ya, yang kita kenal dengan sensor dan transmitter. Kemudian controller atau pengendali, dan control valve atau katup kendali. Susunan ketiga komponen ini bersama-sama dengan sistem proses. Ya. Misal tadi heat exchanger membentuk lingkar pengendalian umpan maju. Mekanisme pengendalian umpan maju dapat dijelaskan melalui gambar 17 ini ya. Jadi pengendalian umpan maju ini adalah pengendalian yang memakai variabel masukan untuk mempengaruhi variabel masukan lain dalam sistem. Jadi ini ada cairan masuk di sini, kemudian memakai variabel masukan tadi lewat flow transmitter dan temperatur transmitter, kemudian dibaca oleh pengendali umpan maju, lalu kemudian menghasilkan control output untuk dibaca ya oleh pengendali tadi dan melakukan tindakan oleh control valve. Jadi ini adalah diagram instrumentasi pengendalian umpan maju pada proses pemanasan ya.
Jadi prinsip pengendalian umpan maju dimulai dari mengukur gangguan, mengevaluasi, dan selanjutnya melakukan koreksi besar terhadap variabel kendali. Sensor-sensor flow transmitter dan temperatur transmitter berturut-turut menerima rangsangan dari gangguan ya, yaitu laju aliran cairan masuk tadi, suhu cairan masuk, dan suhu pemanas. Informasi tersebut selanjutnya diolah oleh pengendali umpan maju. Dalam pengendali dilakukan perhitungan ya untuk menentukan laju aliran pemanas atau manipulated variable yang dibutuhkan berdasarkan perubahan beban atau gangguan yang terjadi. Hasil perhitungan dikirimkan ke katup kendali atau control valve agar dapat mengalirkan aliran pemanas sesuai kebutuhan. Pengendalian umpan maju tidak mengukur variabel proses, melainkan gangguan. Padahal tidak semua gangguan dapat atau mudah diukur ya. Sebagai contoh, kehilangan panas ke lingkungan termasuk besaran yang sukar diukur. Karena tidak semua gangguan dapat diukur, maka hasil pengendalian umpan maju tidak terlalu bagus. Lebih jauh, tidak ada jaminan bahwa nilai variabel proses sama dengan set point. Oleh karena itu, pengendalian umpan maju hampir selalu dipakai bersama pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan maju bertugas mengantisipasi gangguan tak terukur, serta memastikan nilai variabel proses sesuai dengan yang diharapkan. Pengendalian umpan maju dipakai untuk mengantisipasi gangguan sebelum berpengaruh ke variabel proses. Satu-satunya keunggulan pengendalian umpan maju adalah kestabilan sistem tadi ya. Ini diagram blok pengendalian umpan maju pada proses pemanasan. F ini adalah laju aliran cairan masuk, ini suhu cairan masuk, TH suhu aliran pemanas ya. Kemudian dibaca oleh transmitter, flow transmitter dan temperatur transmitter diarahkan ke pengendali umpan maju. Kemudian menghasilkan controller output atau sinyal kendali yang akan membaca, memberikan perintah pada valve control valve ya. Dari control valve di sini menghasilkan S, di mana aliran pemanas sebagai manipulated variable ya, yang akan memberikan pemanas sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian tanggapan transient sistem pengendalian. Dalam sistem pengendalian umpan balik, ya, variabel proses terkendali dipengaruhi oleh set point dan beban. Perubahan set point dapat dilakukan oleh operator atau pengendali lain, sedangkan beban dapat berubah secara acak tergantung sistem proses dan lingkungannya. Jika terjadi perubahan set point atau beban, idealnya nilai variabel proses terkendali selalu sama dengan set point. Tapi kondisi demikian tidak selalu dapat diperoleh. Variabel proses mungkin akan mengalami beberapa cara perubahan, yaitu sangat teredam, redapan kritik, teredam, osilasi kontinu, atau tidak stabil ya. Tanggapan tanpa osilasi bersifat lambat namun stabil. Tanggapan redapan kritik merupakan batas mulai terjadi osilasi teredam. Sedangkan tanggapan osilasi teredam mengalami sedikit gelombang di awal perubahan, dan selanjutnya amplitudo mengecil dan akhirnya hilang. Tanggapan ini cukup cepat ya, meskipun sedikit terjadi ketidakstabilan. Pada tanggapan dengan osilasi kontinu, variabel proses secara terus-menerus bergelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Terakhir, tanggapan tak stabil memiliki amplitudo besar ya, membesar. Kondisi demikian sangat berbahaya karena dapat merusak sistem secara keseluruhan. Berikut bentuk respons variabel proses pada perubahan nilai set point. Jadi ini adalah redapan kritik ya. Yang ini sangat teredam
Kemudian kalau ini osilasi kontinu ya, membentuk amplitudo yang stabil ya. Kemudian ini sangat redam, awalnya membentuk amplitudo, kemudian lambat laun stabil, steady state. Dan ini yang tak stabil, dari amplitudo yang kecil, agak membesar dan lebih besar lagi. Dari keempat kemungkinan tadi, yang paling dihindari, bahkan sama sekali tidak boleh terjadi, adalah tanggapan tidak stabil di sini ya. Amplitudonya membesar. Sedangkan tanggapan osilasi kontinu dan dalam beberapa hal masih bisa diterima, meskipun juga ini cukup berbahaya. Jadi kita kembali tujuan pengendalian ya. Tujuan ideal pengendalian proses adalah mempertahankan nilai variabel proses agar sama dengan nilai yang diinginkan atau set point. Tapi tujuan tersebut sering tidak dapat atau sukar dipenuhi karena keterbatasan operasi dan kemampuan sistem pengendalian. Oleh sebab itu, tujuan praktis atau tujuan nyata pengendalian proses adalah mempertahankan nilai variabel proses di sekitar nilai yang diinginkan dalam batas-batas yang ditetapkan. Namun, perlu diingat bahwa hakikat utama pengendalian proses dalam industri adalah untuk memperoleh hasil akhir proses produksi agar sesuai target. Makna dari pernyataan ini adalah satu atau beberapa nilai variabel proses mungkin perlu dikorbankan semata-mata untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu hasil akhir proses produksi. Jadi tujuan idealnya kita mempertahankan nilai variabel proses agar sama dengan set point. Kemudian tujuan praktis mempertahankan nilai variabel proses di sekitar set point dalam batas yang ditetapkan. Jadi tujuan pengendalian itu erat berkaitan dengan kualitas pengendalian ya, yang didasarkan atas tanggapan variabel proses bila ada perubahan set point atau beban. Jika terjadi perubahan set point atau beban, variabel proses diharapkan secepat mungkin ya mencapai kondisi mantap atau setting time sekecil mungkin. Kemudian setepat mungkin mencapai set point dan sekecil mungkin terjadinya osilasi sehingga maksimum errornya sekecil mungkin ya. Kualitas pengendalian setelah terjadi perubahan beban atau set point diharapkan ini cepat settling time-nya dan tepat, offset sekecil mungkin dan stabil, maksimum error sekecil mungkin ya, ini garis bawah. Kriteria kualitas pengendalian. Evaluasi kinerja sistem pengendalian memerlukan dua hal ya, yaitu jenis uji dan kriteria yang tepat. Jenis uji yang sering dipakai adalah dengan cara mengubah nilai set point atau beban. Dari hasil uji selanjutnya dianalisa apakah memenuhi kriteria atau tidak. Kriteria yang umum dipakai adalah redaman seperempat amplitudo, redaman kritik, dan nilai minimum dari integral galat absolut. Kriteria redaman seperempat amplitudo. Pada kriteria ini cukup populer sebab mampu mengakomodasikan ketiga tujuan pengendalian sebagaimana hal tersebut sebelumnya ya. Arti kriteria ini adalah besar amplitudo berikutnya adalah seperempat dari sebelumnya atau decay ratio sebesar 0,25. Jadi ini tanggapan sistem pengendalian lingkar tertutup pada perubahan set point. Jadi ini set point, kemudian di sini ada settling time dan ini adalah maksimum errornya. Kemudian seiring beriringnya waktu besarannya itu seperempat dari sebelumnya ya. Ini juga seperempat dari sebelumnya, ini seperempat dari sebelumnya. Decay ratio sebesar 0,25. Dan ini tanggapan
sistem pengendalian lingkar tertutup pada perubahan beban ya. Kalau tadi set point, ini perubahan beban juga ini 1/4 dari amplitudo sebelumnya, kemudian ini 1/4 dari amplitudo sebelumnya, dan ini juga 1/4 dari sebelumnya sampai di sini sekitar kurang lebih 5% ya. Ini adalah splitting time. Dan kriteria nilai minimum dari indikator Galat atau error absolute ya, menunjukkan luas total Galat ya. Ini luas totalnya, ini daerah errornya. Kriteria IAE lebih disukai di kalangan praktisi industri karena kemudahan dalam mengukur ya. Ini set pointnya, ini adalah A, amplitudo terbesar ini, dan B ya. Decay ratio itu B per A ya, ini B per A. Dan kriteria redaman kritik. Pada kriteria ini dipakai variabel bebas, tidak boleh melebihi batas spesifikasi yang ditetapkan. Kondisi redaman kritik merupakan batas osilasi teredam. Kemudian kita ke perancangan sistem pengendalian. Perancangan sistem pengendalian sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perancangan proses ya. Sebab sistem proses yang telah dibangun tanpa mempertimbangkan metode pengendaliannya tidak dapat menghasilkan kinerja yang baik. Antara kebutuhan pengendalian dan proses kadang-kadang bertentangan. Sebagai contoh, control valve yang dipakai mengatur laju alir fluida. Bagi proses, valve sebaiknya mempunyai hambatan sekecil mungkin, sehingga menghemat energi. Sebaliknya, bagi pengendalian proses, valve sebaiknya mempunyai hambatan besar agar dapat dicapai pengendalian yang baik. Langkah perancangan sistem pengendalian sekaligus bisa dijadikan urutan pembelajaran ya. Langkah pertama adalah kita memperoleh model proses, baik dari analisis matematika maupun empirik melalui identifikasi sistem. Dari model proses kemudian diperoleh parameter proses atau diubah ke dalam bentuk fungsi transfer atau kita kenal transformasi Laplace. Atas dasar model proses dianalisis perilaku dinamiknya atau digunakan untuk sintesis pengendalian. Bagaimana respon model terhadap masukan dapat kita pelajari. Dari hasil analisis dapat ditentukan batas-batas dan cara mengendalikan. Sintesis sistem pengendalian dibuat dari model proses dengan kriteria yang ditetapkan. Hasilnya dianalisa apakah memenuhi kriteria yang diinginkan atau tidak. Pada saat ini dapat ditentukan parameter pengendali yang cocok. Bila mana hasilnya tetap belum memuaskan, tapi masih memungkinkan dari sisi teknologi dan ekonomi, perlu dicari strategi pengendalian lain yang lebih kompleks. Berikut merupakan diagram langkah perancangan atau pembelajaran pengendalian proses ya. Jadi ini sistem fisik sebenarnya, kita bentuk ke pemodelan matematika, identifikasi sistem, bisa menghasilkan model teoretik, bisa menghasilkan model empirik. Teoretik melewati proses Laplace transform, dianalisa, kemudian menghasilkan sintesis pengendalian dan dari situ bisa menghasilkan perilaku dinamik ya. Nah, ini merupakan langkah perancangan atau pembelajaran pengendalian proses. Terima kasih.